Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas data warehouse dan data mining pertemuan ke-10 mengenai klasifikasi naive Bayes. Sebelum masuk pada presentasinya, izinkan saya memperkenalkan dari kelompok 2. Itu ada saya sendiri, Derian Dwi Ananda Baron dengan NIM 3411201051 dan ada rekan saya. Saya Bella Aprilia dengan NIM 3411201138 dan rekan saya. Saya Muhammad Fikir Azan dengan NIM 3411201145. Baik, itulah anggota kelompok dari kelompok 2. Saya langsung masuk aja ke pendahuluan. Naive Bayes classifier merupakan metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Berikut ini rumus umum teorema Naive Bayes classifier sebagai berikut. Baik, inilah rumus dari teorema Bayes. PHX sama dengan PXH dikali P dalam kurung H per P dalam kurung X. Ada keterangan sebagai berikut. Yang pertama ada X, yaitu data dengan kelas yang belum diketahui. Yang kedua ada H, adalah hipotesis data yang merupakan suatu kelas yang spesifik. Dan yang ketiga, P dalam kurung H garis tegak X adalah probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau posteriori probabilitas. Yang keempat ada P dalam kurung H, yaitu probabilitas hipotesis H atau prior probabilitas. Yang keempat ada P dalam kurung X garis tegak H, yaitu probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. Dan yang terakhir ada P dalam kurung X, yaitu adalah probabilitas X. Nah, metode klasifikasi dengan naive Bayes ini amat relevan dengan berbagai situasi di dunia. Misalnya, dalam hal klasifikasi dokumen atau penyaringan pesan sampah atau bisa dibilang spam. Ini karena naive Bayes hanya membutuhkan sejumlah kecil data yang dilatih untuk bisa memperkirakan parameter yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Muhammad Akir Razan, dipersilahkan. Berikutnya kita akan menjelaskan dari artikel yang telah kita buat. Kita mengambil dari kasus berupa penerapan data mining dengan metode naive Bayes klasifikasi untuk memprediksi IPK dari nilai mahasiswa sesuai jumlah mata kuliah yang telah mereka ambil. Naive Bayes di sini didasarkan pada asumsi bahwa adanya penyertaan nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Dan kata lain bahwa nilai output ini berupa probabilitas yang mengamati secara bersama yang merupakan produk dari probabilitas individu. Keuntungannya adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses klasifikasi. Dalam metode ini adanya data string yang bersifat konstan, dibedakan dengan data numerik yang bersifat kontinu. Perbedaan ini akan terlihat saat menentukan nilai probabilitas setiap kriteria, baik itu kriteria dengan nilai data string maupun kriteria dengan nilai data numerik. Adapun penerapan metode naive Bayes sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini kita memerlukan adanya data training atau data awal yang telah kita bentuk. Bahwa dengan menentukan data yang nantinya akan dianalisis dengan metode naive Bayes, maka langkah pertama yang dilakukan adalah membaca data latih terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini adanya data awal yang kita bentuk di Excel sebagai acuan untuk menentukan atau melakukan perhitungan dari tabel berikutnya atau di perhitungan berikutnya. Dilanjut, kita akan melakukan perhitungan rata-rata atau data MEAN. Untuk mengetahui keseluruhan nilai rata-rata yang digunakan adalah data awal. Maka akan menggunakan rumus average sebagai berikut.
Salah satu contohnya kita akan melakukan dari keterangan bagus. Kita akan mengambil dari jumlah MK menggunakan rumus average dari A7 sampai dengan A11. Maka hasilnya adalah 32,6. Dilanjut ke keterangan kurang, kita mengambil data dari A3 sampai A6, maka hasilnya 28. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Aprilia. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya itu terdapat data keterangan, yaitu data keterangan di sini untuk memilah data dari keterangan bagus dan kurang sebagai berikut ini. Terdapat data keterangan bagus dan data keterangan kurang. Bisa dilihat pada Excel di sini terbaginya data keterangan bagus dan keterangan kurang yang dipisahkan dari data awal yang telah dibuat. Selanjutnya juga terdapat data keterangan. Data keterangan di sini untuk memilah data dari keterangan bagus dan kurang sebagai berikut ini. Terdapat data keterangan bagus dalam menemukan jarak, data keterangan kurang dalam menemukan jarak. Nah, untuk tabel keterangan bagus menemukan jarak dan keterangan kurang menemukan jarak, di sini kita menggunakan rumus power ya, pada kolom pangkat 2. Untuk mencari nilainya, di sini kita menggunakan rumus power dari C28,2 yang artinya C28 dipangkatkan 2 menjadi 900, begitupun untuk mencari nilai lainnya, dan untuk totalnya kita menggunakan rumus sum. Begitupun juga untuk mencari kolom pangkat 2 pada keterangan kurang menemukan jarak. Selanjutnya yaitu data standar deviasi. Data standar deviasi berupa data untuk menemukan nilai jarak serta menemukan nilai pangkat 2 yang berdasarkan masing-masing keterangan tersebut dengan menggunakan rumus STDFS sebagai berikut ini. Nah, di sini terdapat tabel standar deviasi yang menggunakan rumus STDFS. Sebagai contohnya, di sini kita menggunakan keterangan bagus pada kolom jumlah MK, rumus STDFS yang diambil dari tabel keterangan bagus dari kolom jumlah MK, sehingga dapat dilihat hasilnya itu 1,8 sekian, dan untuk keterangan kurang, kita mengambil dari tabel keterangan kurang dan kolom jumlah MK. Begitupun untuk mencari nilai pada absensi, jumlah SKS, kalkulus 1, kalkulus 2, dan matematis. Selanjutnya yaitu data probabilities. Adapun nilai probabilitas setiap kriteria didapatkan dari data latih. Pada tabel menemukan standar deviasi menggunakan rumus konta sebagai berikut ini. Pada tabel probabilities di sini terdapat dua keterangan, yaitu bagus dan kurang. Untuk mencari nilainya di sini menggunakan rumus konta yang diambil dari tabel keterangan bagus menemukan jarak, kolom jumlah MK yang menghasilkan nilai 5, dan untuk keterangan kurang di sini kita menggunakan rumus konta juga dari tabel keterangan kurang menemukan jarak pada kolom jumlah MK yang menghasilkan nilai 4. Baik, untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada rekan saya, Derian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yaitu Bella Prilly dan Muhammad Akir Razan. Itulah presentasi dari kami untuk memenuhi tugas data warehouse dan data mining pertemuan ke-10 yaitu klasifikasi naive Bayes. Saya cukupkan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.